Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan kajian kita tentang nilai dan harga iman, saya akan melanjutkan pengertian tentang harga iman. Kalau nilai iman ini sudah kita pahami, ada iman atau pandangan dan sikap hidup yang bernilai hak dan ada iman yang bernilai batil, maka harga iman itu berapa? Al-Quran menjelaskan tentang harga iman ini dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ini surat 9 ya. Atau surat 9 ayat 111. Menjelaskan begini. Innallaha sesungguhnya Allah ishtaro. Ya, bacanya innallaha ishtaro. Sesungguhnya Allah melakukan istaro, jual beli atau barter. Dengan siapa Allah melakukan jual beli? Minal mu'minina, dari pihak mukmin. Oh, berarti jual belinya dengan mukmin. Minal mu'minina, dari pihak mukmin. Mereka mengorbankan anfusahum wa amwalahum. Nah, setelah mukmin mengorbankan anfusahum atau diri dan hartanya, apa yang diberikan oleh Allah kepada mukmin? Bi anna lahumul jannah. Nah, dari pihak Allah memberikan kepada mukmin al jannah. Nah, jadi di sini jannah sebagai nilai yang mempunyai jannah ini Allah, yang punya Allah jannah, dan Allah akan menyerahkan jannah kepada mukmin manakala mukmin mau membayar harganya, yaitu dengan mengorbankan diri dan harta. Jadi harga jannah berapa? Harga jannah adalah pengorbanan diri dan harta. Kalau kita menginginkan jannah, maka kita harus mau membayar harganya. Seperti halnya pedagang beras di pasar. Ya, ini pedagang beras. Dia sudah memasang harga beras, misalnya 1 kilo 10.000. Nah, maka siapapun yang datang membawa uang 10.000, akan dia beri 1 kilo beras. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai, kita harus mau bayar harganya. Tapi kalau nilainya harganya nggak mau bayar, harganya nggak mau kita bayar, kita ingin dapat nilai, ya pihak si pedagang juga nggak mau menyerahkan. Maka nanti dalam bahasa ekonomi ini, bahasa jual beli, yang punya nilai disebut penjual. Sedangkan yang punya harga disebut pembeli. Jadi sebenarnya istaro itu adalah jual beli, pada dasarnya adalah pertukaran nilai dan harga. Yang punya harga mengorbankan apa yang dia punya menurut keinginan si penjual. Si penjual dengan pengorbanan harga itu dia memberikan nilai kepada pembeli. Jadi kalau kita bawa kambing ke pasar, itu kita bawa nilai, disebut penjual kambing. Bawa tomat, bawa beras, bawa sayur-sayuran, nah ini kita disebut penjual. Tapi kalau kita bawa duit ke pasar, bawa harga pembeli, nah kita disebut pembeli. Tidak ada mau
beli uang nggak ada ya. Yang ada mau beli kambing pakai uang. Nah, si pemilik nilai dia bukan mau beli uang, tetapi dia akan jual kambing, akan jual beras, akan jual kelapa dan sebagainya. Nah, itulah dalam bahasa ekonomi, iman dipakai perumpamaan Allah sebagai pemilik ajaran itu adalah penjual, karena ajaran inilah yang bernilai. Manusia dengan seluruh kemampuan yang dia miliki itu menjadi pembeli. Nah, Allah menuntut kepada manusia, apabila manusia mau mengorbankan diri dan hartanya menurut petunjuk Allah, menurut ajaran Allah, maka Allah akan memberikan jannah kepada manusia tersebut. Jadi zaman apapun, kapanpun, bila manusia datang kepada Allah dengan membayar harganya, maka Allah akan memberi nilai. Ada orang udah dipasang harganya beras 10.000 per kilo, terus datang ke pasar hanya bawa uang limpul 50. Ya, limpul itu bahasa Medan itu, atau limper 5 perak. Limpul 5 perak. Tidak sesuai dengan harga yang diminta. Meskipun sampai nangis-nangis, nggak dikasih. Belum komen di depan tukang beras, karena yang dia bawa harganya hanya cuma 5 perak atau 10 perak atau 50 perak, maka tidak akan diberi oleh pedagang beras nilai yang dijanjikan. Begitu juga kita, kalau menginginkan jannah dari Allah, tentu kita harus bersedia membayar harga yang dituntut oleh Allah. Apa yang diminta oleh Allah, kita bayar atau kita laksanakan. Nah, ini mengenai harga iman. Jadi harga iman itu adalah pengorbanan seluruh diri dan harta, diserahkan kepada Allah, dalam arti diperlakukan menurut aturan Allah. Adapun iman batil, berapa harganya? Iman batil sebagai suatu ajaran yang salah. Sebentar Gus. Ya. Ada yang penting sekali. Ya. Tadi bagaimana Gus? Memperlakukan diri sesuai dengan ajaran Allah. Itu harta dan diri. Harta dan diri diperlakukan menurut ajaran Allah. Apabila manusia itu menggunakan diri dan kemampuannya menurut ajaran Allah, itu Allah menjanjikan jannah. Jannah itu bukan nanti setelah mati, jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kemudian mukmin batil juga mereka melakukan jual beli. Tapi jual belinya dengan setan. Ya. Setan menjanjikan kepada manusia jannah juga ya. Dia pura-pura punya jannah, padahal dia nggak punya jannah, yang dia punya hanya nar kan. Akhirnya manusia mau mengikuti bisikan setan, mau hidup menurut ajaran setan, tidak akan pernah selama-lamanya mendapatkan jannah. Itulah dia tertipu. Ya, dalam perdagangan dia termasuk orang yang rugi. Nah, jadi dari kajian kita tentang arti kata iman, ruang lingkup iman, nilai dan harga iman, menjadi jelas bahwa beriman itu berpandangan dan bersikap hidup itu dengan ajaran. Bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ini kita mau coba memahami surat Baqarah ya, setelah alif lam mim zalika. Ya. Ayat 1 ini adalah lambang yang maknanya ditentukan oleh ayat-ayat selanjutnya. Zalikal kitabu. Jadi yang dibicarakan adalah Al-Quran. Alkitab ini adalah Al-Quran, isinya adalah iman. Isinya adalah ajaran. Ajarannya seperti apa? Ajaran yang la roiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena sudah terbukti dari generasi ke generasi ajaran Allah ini mampu mengantarkan pendukungnya
untuk mencapai tujuan. tujuan. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa Al-Quran ini satu ajaran yang hak. Maka dia difungsikan oleh Allah menjadi hudan. Hudan ini adalah menjadi pedoman, petunjuk. Sebentar Gus. Teman-teman mohon diperhatikan karena terjemahan umum itu sangat bermasalah ya. Ini mumpung dijelaskan oleh Gus Prani, tolong kalian perhatikan ini nanti beda nanti artinya. Yang umum itu bermasalah. Monggo Gus silakan. Oke, hudan adalah petunjuk. Petunjuk apa? Lil muttaqin. Kalau umum menerjemahkan ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Saya kira terjemahan ini kalau diterjemahkan seperti itu harus dikoreksi ulang. Kenapa? Kalau Quran ini adalah pedoman untuk orang-orang yang bertakwa atau petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, maka sebelum dia baca Quran udah bertakwa dulu. Quran ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Yang boleh baca Quran hanya orang yang bertakwa. Tetapi coba perhatikan fungsi dari kata li di sini. Li di sini arti yang mudahnya untuk. Li yang bermakna untuk. Mutakin ini nanti menjadi tujuan. Nah, sehingga Al-Quran adalah pedoman atau petunjuk untuk mencapai takwa. Sebagai tujuan Gus ya. Ya, sebagai tujuan. Bukan untuk orang-orang yang bertakwa, tapi untuk mencapai mutakin kan. Mencapai takwa. Jadi siapapun yang ingin menjadi atau mencapai mutakin, silahkan mempergunakan Quran sebagai pedoman atau petunjuknya. Nah, maka mutakin ini siapa? Mutakin ini dijelaskan oleh ayat 3. Alladzina, mutakin ialah alladzina yu'minuna. Mutakin ialah orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup bil ghaibi. Ya, bil ghaibi di sini ghaibi ini dimaksud adalah Al-Quran. Bukan hari akhir Gus ya. Berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran gaib. Quran ini menjelaskan yang gaib ya. Misalnya dalam hadis itu dikatakan alaikum bil Quran. Bagi kalian sudah ada Al-Quran. Kita ini termasuk yang sudah diberi Quran. Fihi di dalamnya naba'u ma qablaku. Di dalam Quran ini ada berita tentang manusia-manusia sebelum kamu. Masih ada nggak orang-orang yang diberitakan? Tidak ada. Sudah tidak ada, berarti sudah gaib. Sudah gaib. Wa fihi, dan di dalam Quran itu juga khobaru ma ba'dakum. Ada berita tentang zaman yang akan datang. Yang akan datang juga belum terjadi sekarang. Betul. Itu yang gaib. Ya, yang gaib. Nah, baru fihi, dan di dalamnya hakamu, aturan atau hukum, norma sosial ma bainakum yang harus dilaksanakan di antara kalian. Jadi isi Quran itu menjelaskan masa lalu tentang peristiwa-peristiwa masa lalu sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad ya. Bagi kita kan tidak ada yang mengalami, tapi itu diberitakan semua oleh Al-Quran. Tapi Quran juga menjelaskan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan prinsip kalau kamu hidup dengan nur, dengan ajaran yang hak, kamu akan mencapai jannah. Dan kalau kamu hidup dengan ajaran-ajaran batil, zulumat, maka kamu akan mendapatkan nar. Jadi kehidupan kita ini nanti baik atau buruk, ya, kan ini baik. Dari mana baik ini? Ketentuan yang baik ini Allah menentukan siapa yang hidup hak ya, dengan Al-Quran, maka dia akan mencapai jannah. Ini kepastian yang baik. Siapa yang hidupnya dengan ajaran batil,
ajaran-ajaran selain ajaran Allah, maka dia akan mengalami nasib buruk. Ketentuan yang baik dan yang buruk dari Allah. Jadi itulah dimaksud dengan beriman dengan suratan takdir. Berpandangan dan bersikap hidup dengan kepastian Allah. Maka Quran ini disebut dengan al-ghaib, ajaran masa depan dan ajaran masa lalu. Berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran gaib, bil ghaibi. Untuk itu dia wa yuqimunas shalah. Sebagai bukti bahwa dia meyakini kebenaran dari ajaran Allah yang gaib ini, wa yuqimunas shalah. Dia melakukan salat. Salat di sini adalah pembinaan iman. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di sini pengorbanannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menafkahkan. Yunfikun ini nafkah ya, dari kata nafkah. Yunfikun, membelanjakan. Wahum yunfikuna ma razaqna. Mereka membelanjakan, mengorbankan apa yang kami berikan, kami rezekikan kepada mereka. Ini harga ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ayat ke-3 ya. Nah, tekanannya pada ayat ke-4. Walladzina, yang dimaksud muttaqin ialah orang-orang yang walladzina yu'minuna, berpandangan dan bersikap hidup bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan. Yang diturunkan apa? Al-Qur'an. Ma unzila itu Al-Qur'an, ilaika menjadi sunnah Rasul Anda. Muttaqin ialah orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang sama ya, wa ma di sini yang sama, wa ma dengan apa yang diturunkan, wa ma unzila min qablika kepada rasul-rasul sebelum Anda. Jadi Al-Quran menurut sunnah Rasul Nabi Muhammad ini sama dengan ajaran-ajaran Allah menurut sunnah Rasul-Rasul sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, semuanya melaksanakan iman hak, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah yang disebut dengan Ismullah, ilmu Allah. Ma unzila ilaika sama dengan ma unzila min qablika. Apa dasarnya mempersepsikan ma unzila ilaika itu dengan ma unzila min qablika sama? La nufarriqu baina hadin min rusuli. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati. Nah, di sini ini saya perlu menjelaskan wa bil akhirati hum yuqinun ini bagaimana pemahamannya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau sekarang ini hanya dipahami mereka percaya atau yakin dengan adanya akhirat kan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini ayat 4. Coba perhatikan. Hum di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul tadi. Yuqinuna, meyakini apa? Akhirah di sini terwujudnya tujuan akhir. Jadi mereka dengan Al-Quran itu yakin terwujudnya tujuan akhir yang mau dicapai. Apa tujuan akhir? Jannah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu.
Mereka meyakini terwujudnya Jannah. jannah di muka bumi ini. Nah, itu yang dimaksud dengan iman hak akan membawa pendukungnya untuk mencapai jannah, dan iman batil hanya akan menyeret atau menjerumuskan pendukungnya ke dalam kehidupan bencana. Nah, itulah kepastian dari Allah. Nur menurut sunnah Rasul, jalan mencapai jannah. Zulumat menurut sunnah Sayatin, jalan menuju ke nar. Kalau kita kembalikan kepada surat Al-Fatihah, ihdinas Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maghdub dan dhalin itu iman batil, kan? Sedangkan siratal mustaqim itu iman hak. Jadi demikian penjelasan tentang nilai dan harga iman. Maka berdasar kajian tentang arti kata iman, ruang lingkup iman, nilai dan harga iman, bisa kita simpulkan, kesimpulan dari kajian kita tentang iman ini, bahwa iman ada dua. Iman yang bernilai hak dan iman yang bernilai batin. Iman hak ialah ajaran Allah menurut sunnah Rasul, sama dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul-Rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Itu disebut dengan iman hak. Jadi iman hak, kata iman kalau digandeng dengan kata hak menjadi iman hak, ini pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Orangnya yang beriman dengan iman hak disebut dengan mukmin hak. Ya, orangnya itu mukmin hak. Ulaika alladzina mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah mukmin hak. Nah, sedangkan iman batil, iman bisa digandeng dengan kata batil, ya. Itu pandangan dan sikap hidup yang salah. Yang salah. Nih, pandangan dan sikap hidup dengan ajaran selainnya. Selain ajaran Allah. Selain ajaran Allah menurut sunnah Rasul, ini masuk ke dalam iman batil. Orang yang demikian disebut dengan mukmin juga, ya. Mukmin batil. Orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran batil. Jadi nanti mukmin hak dan mukmin batil ini dalam dalam pergaulan itu nanti saling menyatakan. Misalnya kalau kita lihat di surat Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dimaksud kafirun di situ jelas kafir dengan ajaran Allah. Dengan bahaya jika yang bersikap negatif terhadap ajaran kafir. Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan hidup mengabdi seperti kamu hidup mengabdi. Wala ana abidu ma abattum. Aku gak akan hidup mengabdi seperti kamu. Kamu gak usah hidup seperti saya. Saya juga gak akan hidup mengabdi sebagaimana kamu hidup mengabdi. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Anda memilih dengan ajaran batil, silahkan Anda hidup demikian. Saya dengan ajaran yang nur menurut sunnah Rasul akan menjalani kehidupan mencapai jannah. Jadi itu toleran tidak? Oh, sangat toleran tuh, Gus. Jadi toleransinya itu tidak boleh mencampur aduk keyakinan. Kalau Anda dengan iman batil itu yakin tercapainya tujuan, silahkan. Nah, saya pun dengan ajaran Allah yang nur menurut sunnah Rasul akan menjalani satu kehidupan untuk mencapai jannah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, demikian pengertian iman hak dan iman batil dalam definisi.
Jadi definisi iman itu, kalau kata iman belum bernilai dan berharga sebelum digandeng dengan apa. Ya, kalau hanya dikatakan saya ini sudah beriman, ya semua orang beriman. Nggak ada manusia yang tidak beriman. Cuman iman ada dua, beriman dengan iman hak atau dengan iman batil. Kafir pun juga begitu. Semua orang kafir. Yang iman dengan Allah pasti kafir dengan tauhid. Yang iman dengan tauhid pasti kafir dengan Allah. Karena ajaran Allah dengan ajaran setan ini bertolak belakang. Maka Nabi Muhammad meninggalkan satu pesan di dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu jalan hidup yang benar. Bukan nanti di akhirat ya. Ya Quran itulah jalan hidup yang benar. Jalan yang bisa menyampaikan manusia mencapai jannah, bisa menghindarkan manusia supaya tidak terjerumus ke dalam kehidupan nar. Jadi menurut Al-Qur'an, jannah dan nar itu adalah akibat. Kalau manusia hidup menurut ajaran yang benar, dia akan membangun jannah dalam kehidupannya. Kalau dia ini hidup dengan ajaran yang salah, maka yang akan ditampilkan, yang akan dipentaskan di panggung sejarah ini hanyalah bencana. Nah, maka kita oleh Allah diseru dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memenuhi seruan Allah itu. Amin. Agar kita menjadi hamba Allah. Artinya hamba menurut pilihan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Tidak menjadi hamba setan. Ya, hamba setan itu adalah hidup mengabdi menurut ajaran setan. Sekian untuk hari ini kajian kita tentang nilai dan harga iman. Kita akan sambung pada sesi berikutnya. Kita akan mengkaji tentang sejarah iman.